Hai guys, aku Amanda. Umurku baru 13 tahun, tapi ternyata aku ini cukup mengagumkan. Bukan karena aku ini bintang film atau superstar atau bahkan atlet olimpiade, tapi karena aku ini lebih pintar dari semua orang dewasa di dunia ini. Jika digabungkan, biar ku beritahu kenapa. Jadi ada satu hari, rasanya sama seperti hari kerja normal. Senin, Kamis, aku nggak ingat. Ngomong-ngomong, kami sedang sarapan. Aku, ibu, dan ayahku. Dan mereka ngobrol seperti biasa. Dan saat kami selesai, mereka bersiap berangkat kerja. Dan mereka bilang, ambil barangmu, ini waktunya sekolah. Tapi aku bilang, hei, lupa ya, hari ini nggak ada sekolah. Karena para guru harus menyelesaikan tugas mereka atau sejenisnya. Kedua ortuku, wajah mereka berdua berubah putih pucat dan berkata, ya Tuhan, kita ini orang tua yang sangat buruk. Kita nggak ingat itu. Jadi mereka beradu argumen soal apa yang harus dilakukan. Sudah terlambat mencari orang untuk menjagaku. Dan mereka nggak ada waktu untuk menelpon salah satu temanku untuk bisa main ke rumah mereka. Jadi mereka mulai berkata, kamu yang harus membawanya. Dan enggak, kamu yang harus membawanya. Dan si anjing pun berpikir seperti, ada apa ini? Ya sudah, akhirnya ayah yang mengajakku kerja. Karena ibu harus menunjukkan banyak rumah. Dan akan jadi aneh jika ada anak tak dikenal duduk di sofa. Ayahku bekerja di sebuah gedung super tinggi dengan banyak sekali kantor. Ketika sampai di kantornya, dia mendudukanku di sebuah meja kecil. Dia bilang dia ada rapat besar untuk didatangi. Jadi aku sebaiknya membaca buku atau apalah. Dalam kondisi apapun, aku nggak boleh duduk di bangkunya. Jadi ayah pergi dan aku duduk di sana. Rasanya seperti jam melambat sekali sampai hampir berbalik arah. Aku cukup yakin sudah 4 hari berlalu dan aku masih tetap duduk di situ. Parahnya lagi, gak ada apapun. Maksudku, apapun yang menarik mengenai kantornya. Tapi kemudian, komputernya mulai berbunyi. Seperti setumpuk email masuk dalam satu waktu. Ayahku ini orang yang cukup penting di perusahaannya. Jadi mungkin ini urusan yang sangat serius. Seperti, mungkin bahkan itu adalah Presiden Amerika Serikat. Kuputuskan bahwa aku nggak bisa mengecewakan ayahku. Jadi pada dasarnya itu adalah tanggung jawabku untuk melihat. Dan walaupun aku nggak boleh, dia akan berterima kasih padaku jika aku melakukannya. Saat aku membuka komputernya, gak main-main. Sepertinya ada 1000 email baru yang masuk. Ada pria ini si Bob terus menulis, kami butuh keputusan sekarang. Sebelum aku bisa tahu apa yang dia bicarakan, telepon berdering. Aku ingat bahwa ayahku berkata kondisi apapun, aku nggak boleh menjawab telepon. Tapi bagaimana jika kedamaian dunia tergantung pada hal itu? Dan Pak Presiden seolah berkata, ayo, angkat. Jadi, aku nggak punya banyak pilihan selain menjawabnya. Ternyata itu bukan Pak Presiden. Itu Bob. Dia meneriakkan ke telepon sejumlah angka dan pertanyaan dan bahkan tak sempat berhenti untuk bernafas. Saat dia akhirnya selesai, dia berkata, jadi? Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku ingat dia berkata sesuatu tentang 1000 unit. Jadi ku bilang, 1000 unit? Aku rasa dia senang dengan jawaban itu karena dia menutup telepon setelahnya. Lalu aku kembali membaca bukuku. Dan gak ada yang serius terjadi untuk waktu yang terasa seperti 4 hari berikutnya. Tapi kemudian, aku mendengar orang-orang mulai berteriak di luar dan aku gak dapat melihatnya. Tapi kertas-kertas berhamburan di udara. Ayah merangsek masuk ruangan dan bilang, ya Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan? Dia berlari menuju komputernya dan berkeringat dan mengusap keningnya. Ketika kami berdua mendengar derap langkah yang sangat keras menyusuri lorong. Dia berkata, oh sial, sekarang kita semua akan mati. Saat bosnya muncul di pintu masuk. Tapi bosnya hanya tertawa dan menepuk punggungnya dan bilang seperti, kerja yang luar biasa. Ayahku sangat bingung. Tapi bosnya terus menjabat tangannya dan memberitahu bagaimana dia akan memberikan kenaikan jabatan dan lainnya. Saat dia pergi, ayahku benar-benar bingung jadi dia mengecek emailnya. Aku menceritakannya tentang panggilan telepon tadi dan bagaimana aku menjawab 1000 unit. Rupanya, akibat dari perkataanku, perusahaan menghasilkan $1 juta. Ayahku melompat-lompat dan pada malam itu saat makan malam, ayah bilang ke ibu bahwa bonus miliknya berarti kami bisa pergi berlibur. Dan bahkan si anjing berpikir, sekarang aku akan makan makanan banyak sekali. Esoknya saat sarapan, ayah bertanya apakah aku mau ikut kerja dengannya lagi. Tapi ku bilang padanya, ayah nggak mampu membayarku, mungkin lain kali. Lalu, aku memakai kacamata hitamku dan pergi sekolah. Meskipun kadang berhasil, tetap bukan ide yang bagus memegang barang milik orang lain, atau tidak mengikuti aturan. Like video ini jika menurutmu penting untuk selalu mendengarkan apa yang sudah diperintahkan padamu. Tinggalkan komen, menurutmu yang kubuat itu baik atau enggak.
Aku ingin mendengar pendapatmu.